الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjut pada hadis ke-6 Syarah Al-Kabir Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis yang ke-6 ini sebahagian ulama hadis mengatakan adalah hadis isinya itu sepertiga agama. Jadi thuluthuddin. Bagaimana sepertiganya? Sepertiga yang pertama itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nyan menyohana bereh nit, lain hana bereh menumba. Kemudian yang kedua ad-dinun nasihah. Agama itu adalah saling menasihati. Kalau kita hidup di dunia ini cuma hidup sendiri saja, berarti agamanya tidak benar, ya, Pak. Kemudian yang ketiga, itulah hadis ini, Pak. Nu'man bin Bashir. Hadis masalah halal dan haram. Menyuruh hidup halal dan haram, berarti hana betul ya agama, Pak. Ya. Halal hana hidup, haram hana hidup, Pak. Maka kalau di dalam sebahagian literatur tafsir hadis itu, mereka mengatakan hadis Nu'man bin Bashir min thuluth ad-din, sepertiga agama, ya, Pak. Jadi tak pilah-pilah aja gudanya. Nyo yang pun pernah apa katanya innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua ad-dinun nasihah. Kemudian yang ketiga itulah yang akan kita bahas pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Ini namanya badal kul min kul. Badal kul min kul adalah kalimat ganti secara menyeluruh. Siapa itu Abi Abdillah? Yang Nabi Abdillah nya tahu, Pak. Karena kan biasanya menggunakan kunyah. Kunyah itu Abi Musa, kemudian Abi apa lagi? Ummu Salamah, Ummu Maktum, itu kunyah namanya. Kunyah ini belum jelas lagi namanya, maka diperjelas dengan dia adalah An-Nu'man bin Bashir. Qala, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis ini langsung didengar oleh Nu'man bin Bashir. Karena hadis itu ada yang melihat, ra'aitu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah. Kalau ini saya mendengar Rasulullah. Kalau melihat itu berarti fisik, ya, Pak. Kalau mendengar berarti dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggunakan kalimat sami'tu. Saya mendengar langsung dari Rasulullah, dia tidak ada perantara. Innal halala bayin. Inna itu kalau di dalam kajian tafsir itu, inna namanya harful isbat. Makanya kalimat yang ada inna itu namanya isbat takrir namanya. Ini juga isbat takrir. Rasulullah sallallahu ingin mengatakan begini, innal halala bayin. Yang halal itu sudah jelas. Dari mana ada depu halal itu jelas, Pak? Ya. Dari Al-Quran, dari hadis, dan kebiasaan. Contoh, Pak. Nyo makanannya halu, pakan lun mita kedro, mandung kedro, halu, Pak. Kemudian apa lagi yang halal? Makanan halal, ini halal, ini halal. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan hadis, Pak. Tetapi halal itu harus kita lihat juga dari beberapa aspek. Nyan mano halu mano, Pak. Hana tahu apakah mano harum, Pak. Cuma kalau ayam ini diperoleh dari hasil curian, maka manok yang terpajuh bunuh haram, walaupun manoknya halu.
Oh, manok draw katanya. Kemudian apa? Tidak ada campur tangan orang lain ayam ini, Pak. Tetapi penyembelihannya yang salah. Jadi lembu juga halal lembu danyo. Cuma penyembelihannya yang tidak benar, Pak. Ketika penyembelihan tidak benar, maka lembu itu menjadi haram. Jika bangkai, Pak. Maka ayam tadi juga jadi bangkai. Inilah yang dikatakan Rasulullah, innal halala bayyin. Bayyin itu wadih, jelas. Makanan ini makan itu jelas halal. Tetapi kalau makanan sudah berlebihan juga hana halile, Pak. Ka berdosa, Pak. Artinya apa? Sudah apa? Lebih. Jadi terpojobu sehingga tidak bisa beribadah lagi, Pak. Ini bermasalah juga. Jadi halal bayyin ini secara umum. Manusia dia tahu, Pak, mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu, Pak. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya wa innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Tidak ada yang mengatakan kalau bu itu haram, bu itu halal, ada apa? Tidak ada yang mengatakan kalau babi itu, ya babi, bui yang sama, anjing halal, hana tu pegang. Menyunai pegang bina, oh lun sembelih secara syar'i. Walaupun sembelih secara syar'i tetap haram. Tapi itu bui bak dengku nu sembelih tak dengku. Dia baca doa baju dengku, supaya berkah. Walaupun baca doa, walaupun sembelih secara syar'i, babi tetap haram. Inilah namanya wa innal haram bayyin. Yang haram itu jelas. Di dalam Taurat begitu juga, Pak. Dalam Taurat dikatakan haram makan babi, haram. Dalam Injil begitu juga haram makan babi, Pak. Tetapi mereka merubah buat dalam kurung. Nanti coba dibuka nanti. Ada di dalam Injil dan di dalam perjanjian lama. Ya, kalau perjanjian lama itulah Taurat. Dalam Injil di situ disebutkan babi itu haram dalam kurung, ibarat dalam kurung, Pak. Yang haram itu babi apa? Babi liar. Ya, nih, Pak. Kalau babi ternak hana haram, halal, Pak. Maka kalau kita tanya sama mereka, pekan baju hubui, yang diharamkan adalah babi liar. Kalau babi ternak tidak, Pak. Jadi makanya babi ternak pegang dalam kurung, Pak. Inilah kenapa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah-rubah. Jadi yang halal je ke haram, yang haram je ke halal, Pak. Mana yang halal je ke haram, Pak? Di dalam Taurat mereka mengharamkan unta. Kenapa mereka mengharamkan unta? Karena Nabi apa namanya? Bani Israel, Pak. Jadi Nabi Syuaib, Nabi apa nama? Ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub alaihissalam, beliau tidak bisa kena unta, Pak. Kena unta alergi. Maka Nabi Yakub mengatakan, saya haram unta bagi saya. Bagi beliau haram. Ketika itu Bani Israel mengambil fatwa apa? Unta itu juga haram bagi seluruh Bani Israel. Sehingga mereka mengotak-atik perjanjian lama, mereka tulis di situ kalau unta itu haram. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, saya akan meluruskan apa yang kalian halalkan dan apa yang kalian haramkan. Yang haram kalian buat halal, yang halal kalian buat haram. Makanya Bani Israel marah kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa adalah nabinya Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Saya adalah rasul untuk Bani Israel. Kalau bahasa lain, rasul untuk apa namanya, Yahudi dan Nasrani ke Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna haram itu jelas, Pak. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Orang penggawat itu punya haram, Pak. Orang kalau dia berjalan secara syar'i, dia tahu ini halal, Pak. Ini halal, ini haram. Ya, sekarang di antara keduanya apa namanya, Pak? Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi di antara halal dan haram ada suatu hal yang mustabihat. Mustabihat itu apa? Ragu-ragu, Pak. Kenapa mesti ada ragu-ragu? Karena ada al-istibah, ada mul ilmi. Jadi sebagian orang kurang ilmu, Pak. Dia nak tahu itu. Makanya ini pahala haram. Yang kedua ada mulfah. Dia kurang memahami teks hadis itu, Pak.
atau tek ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada mutadabbur, dia kurang mentadabbur, nyo pe betul lagi nyo pe hana betul lagi nyo. Jadi makanya nanti ada dalil, apakah dalil ini cocok enggak untuk mengharamkan ini, apakah dalil ini cocok enggak untuk menghalalkan ini, Pak. Karena agak bingung ya, jadi makanya mustabihat namanya, Pak. Ya, mustabihat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, makanya ini masalah dalil, Pak. Jadi dalil itu fi istimbatil hukmi, ketika akan mengistimbat hukum, hadis ini cocok enggak, ini cocok enggak, sehingga muncullah mustabihat ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Ya, ini kenapa hadis ini tidak ada aksar. Aksar itu lebih banyak, tapi katsir, Pak. Yang mustabihat itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maknanya apa? Kebanyakan manusia lagi mengetahuinya. Maka sehingga mereka menjaga diri, Pak. Sebagian hana depu, bahkan hana ilmu, Pak. Ilmu tidak ada. Ketika dia lihat nyo halu peharam, ketika loncek hana sangnya. Nyo dalilnya hana cocok sang. Allah kepubut dan juga syubhat ya, Pak. Nyan. Mustabihat itu istilahnya syubhat. Allah dah pubut dan juga syubhat nyan, Pak. Tetapi lama kelamaan setelah beliau tahu punya ilmu, yang syubhat ini hana syubhat le, Pak. Karena halal itu jelas, haram itu jelas nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini contoh begini, Pak. Bagaimana kalau kita beli daging, kita tidak tahu, Pak, ini ada dibahas ini, ntar lagi akan kita baca. Kita beli daging atau pemberian daging dari orang lain, Pak. Kita tidak tahu daging ini disembelih secara syar'i atau tidak. Apakah ini termasuk syubhat atau tidak? Nyan, Pak. Getanya tak belum manok kai goreng manok, Pak. Getanya hana ada depu. Nyan mungkin yang sembelih itu entah bagaimana, Pak, atau ini manok curian ini, Pak. Apakah halal kita makan atau haram kita makan atau syubhat dia posisinya, Pak? Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang sahabat, ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Pak. Hadis ini dari Aisyah. Anna kauman atau ilan nabi. Ada kaum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan kaum di sini artinya lebih daripada 2 orang. 3 bisa 3, 4 dan lebih. Bahkan ada yang mengatakan kalau kaum itu di bawah 9 ya, Pak. Duna rahti, ar-rahtu. Rahtu itu 3, 4, 5 sampai 9 itu sudah kaum namanya. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi. Ada satu kelompok, satu kaum mendatangi kami dengan membawa daging. Nyan, Pak, mengikuti kamu, Pak, hadiah. La nadri, kami tidak tahu, adzakaru smallahi alaihi amla. Kami tidak tahu bagaimana disembelihnya daging ini, binatang ini, apakah dengan menyebutkan nama Allah atau tidak. Faqalu, artinya sahabat ingin bertanya begini, pejik kamu apa jo? Nyan, Pak, pehalu, peharum, ini bagaimana ini? Ya, Pak. Faqala, Rasulullah mengatakan, sammu antum wakulu. Jadi daging itu bacalah bismillah pada daging itu, kemudian masaklah dan makanlah. Hana pupu kata Rasulullah. Jangan diselidiki, Pak. Baik selidiki, Pak. Lagi katanya tadu bak sajadah, bak ambal ya. Wate tadu batah go, Pak. Hai pule yo. Hana perlu selidiki itu aja, Pak. Tetapi kalau ketahuan kalau itu nanti kencing, yang berarti arah aja, Pak. Tapi hana perlu aci putar cece de fele, cikalan je so yang du ino 5 jam yang lalu siapa yang hana perlu selidiki, Pak. Tetapi kalau sudah jelas, ijab panitia masjid BKM yang pegah dia, hai baik nendu ina ni nai tu ina nemi benar, nyan, Pak. Nyan jak arah juga. Tapi ketika kita duduk batah, Pak, nyopo le yo. Aci selidiki le, hana perlu selidiki, Pak. Lanjutkan terus. Nyan, Pak. Ini daging begitu juga. Nak perlu selidiki, Pak. Katanya tak belum manok selidiki le, nyo manok pak dikoh, so yang koh, so nanurung. Bagaimana cara iko? Hana perlu selidiki, Pak. Kecuali kita melihat langsung orang ini menyembelih sesuatu itu tanpa menyebutkan nama Allah. Maka itu wa innahu lafisqun, fasai, Pak.
maka menyota pajuhnya berarti bermasalah. Maka kenapa dikatakan oleh para ahli hadis, hadis ini adalah thuluthuddin, sepertiga agama. Ya, karena apa? Seorang menjaga diri dia menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Bahkan yang syubhat saja, IPJO yang syubhat, yang syubhatnya, bahkan syubhat, ganya menyohana ilmu ke syubhat mendung beram. Nyo syubhat, bahkan syubhat hana ilmu kenan. Makanya syarat syubhat itu kenapa? Adamul ilmi. Seorang tidak punya ilmu. Maka kalau dia ini kan akaknya syubhatnya. Tapi lama-lama syubhat itu bisa hilang dan menjadi jelas, Pak, ini halal atau haram. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fahuna hal nataqi hadzal laham. Jadi dari hadis ini, apakah kita menjauhi daging ini? Karena Rasulullah tadi karena kita tidak jelas tadi apakah disebutkan nama Allah atau tidak. Li'annahu yakhsha annahum lam yadhkur ismallah alaihi. Karena takut tidak disebutkan nama Allah di situ. La nataqihi, kita tidak berpegang pada itu. Li'annahu laisa hunaka ma yujab al-ittiqa. Karena tidak ada yang mewajibkan kita untuk menjauhi daging itu. Kenapa? Hana ada kalian ini, Pak. Kita tidak melihat bagaimana sembelihannya. Tapi kalau sudah kita lihat, sudah kita ketahui, maka haram. Kajilah, Pak. Nyo haram. Nyo halu, nyo haram. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada problem lagi, ada masalah lagi di sini. Ayyaka ala thawbil insan athar. Jadi di baju manusia itu lagi najih, Pak, ada bekas ini, Pak. Ada bekas ya. Ketika dia mau salat ada bekas di sini. Wala yadri anajasah huwa amla. Dia tidak tahu apakah ini najis atau tidak. Ya, Pak. Apakah kita meninggalkan salat kita? Apakah itu gedanyo tersemayang dan nanaji dan batu gedanyo tersemayang gedanyo? Fahal yattaqi hadza sawb aw la yattaqi? Apakah seseorang langsung membuka bajunya dan mengganti dengan baju yang lain? Karena waktu kenangnya pun naji pekonnya nyane, Pak. Yanzur idza kana hunaka ihtimal. Coba lihat dulu, Pak. Kalau ada ihtimal itu apa? Kemungkinan. Nyane, Pak, kemungkinan. Pakai bang kemungkinan antakuna najasah fa innahu yajtanibuhu. Kalau kemungkinan nyo mungkin thang nyo naji pekan buno nalun tamong laumpung manok ya, Pak. Nyan ya, Pak. Nalun tamong laumpung manok mungkin kenang naji nyan ya, Pak. Ada kemungkinan, Pak. Dan mungkin saja tidak. Kalau ada kemungkinan maka tinggalkan itu, Pak. Ini namanya syak, Pak. Artinya ragu-ragu nih, Pak. Ada ihtimal namanya. Jadi menyona ihtimalnya maka tinggalkan saja. Maka contoh lagi darah hangkut. Darah hangkut kan najis, Pak. Makanya ketika kita salat yang begleh darah hangkut ni, Pak, yang kenong bajaro nya ni, Pak. Ketika kita ragunyo darah hangkut bekonyo, ihtimal dulu, Pak. Ihtimal ini kemungkinan. Kalau ihtimalnya mungkin nyo darah hangkutnya mungkin, ya berarti apa? Rah lo begleh, Pak. Ya ini ihtimal namanya. Tetapi kalau seandainya tidak ada ihtimal, wa kullama qawiyal ihtimal, ketika ihtimal itu sudah kuatnya bagaimana? Nyosang darah hangkut tang nya nembak qawiyat talabul ijtinab, maka harus dia tinggalkan itu. Nyo buka baje ganto baje lain, Pak. Nya ini katanya kalau ada ihtimal, Pak. Wa idza lam yakun ihtimal fala yaltafit ilaiha. Tapi kalau tidak ada ihtimal ini kemungkinan pakai saja baju itu nya, Pak. Jadi tedang ketemayang nyopo ilainya. Lun hana lunjak ke dia, badempai hana lunjak, hana ihtimal berarti semayang juga, semayang terusnya. Ini sebagaimana seorang sahabat dia ragu-ragu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lun hana lun depu buno punai tebi gentut, hana ya Rasulullah. Ya, Pak. Apakah sudah batal atau tidak? Rasulullah mengatakan apa? Nana dengar tu, hana berarti lanjut semayang juga. Baik amita-mita le pun nyopo kan. Nana dengar tu, oh hana dengar tu ya Rasulullah. Lanjut lagi hana berpuji, ya, Pak. Jadi jangan banyak tanya. Makanya di sini disebutkan la yansarif hatta yasma' sautan au yajid rihan. Apakah kamu mendengar suara? Hana pernah combe, hana lanjut je semayang, hana bupu.
nya menyotir orang ragu pernah batu pun hana batu na dengar tu hana mungkin suatu orang tempeng ya na dengar be na be orang jadi kan be nya dia. Kalau tidak ada indikasi-indikasi itu lanjutkan salat Pak. Ini ihtimal namanya. Menyohana ihtimal hana buku ya Pak. Tapi menyona ihtimal sang na be buno Pak. Nya, sang na be buno. Langsung batalkan salat, langsung keluar Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Famanit takasubhat ya. Jadi ini tadi di antara keduanya kan ada syubhat ya Pak. Syubhat angke lagi buno syubhat Pak. Karena hana ilmu kita nyo kan. Nyo ragu-ragu dia Pak. Nyo pejut pehanjut nyan Pak kan. Daging tadi Pak. Maka kalau sudah datang dalil yang katai, itu ucapan Rasulullah tadi, ucapkan nama Allah dan makanlah daging itu. Nyana syubhat dia Pak, kajilah dia Pak. Kemudian kalau kita ragu-ragu dalam salat, kan ya Pak, ragu-ragu nyo pejut pehanjut Pak. Tapi kalau sudah diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif anis salah, seorang tidak boleh dia berpaling dari salatnya, meninggalkan salatnya kecuali dia mendengar sautan, yasma'u sautan au yajidarihan, atau mendengar suara atau mencium ya, cium yang keluar bebe gentut Pak. Pernah jadi pahana Pak. Nyohana lanjutkan terus salat, tidak ada masalah. Famanitaka syubhat, ini namanya jumlah syartiyah namanya Pak. Syartiyah itu bisa dengan idza, syartiyah itu bisa dengan man, syartiyah itu bisa dengan tidak menggunakan idza dan man. Dari mana kita tahu? Dari jumlahnya. Contoh begini, kalau bahasanya kalau Pak, kalau kamu kerjanya 2 kali lipat maka gajinya 2 kali lipat. Kalau kerja lembur maka gaji 2 kali lipat. Maksudnya apa? Kalau tidak lembur gajinya lagi biasa ya Mbak. Kalau kamu datang terlambat, saya pecat. Ini syarat namanya, jumlah syartiyah. Kalau kamu datang cepat, datang tepat waktunya, akan saya berikan reward. Nyo nanti pun namanya, syarat, jumlah syartiyah namanya. Ya, nyo jumlah syartiyah cina. Famanittaka syubhat, ittaka ini mananya ijtanaba. Seorang yang menjaga dirinya dari syubhat. Ya, jadi dari syubhat binau. Katanya waktu ragu-ragu Pak, nyo halu berharam nyo. Nya ragu-ragu dia Pak. Ragu-ragu pakan karena hana ilmu Pak. Ketika bom mamplam go berat di rumah tanya Pak, cabung ke rumah tanya Pak, cabung Pak. Berat kena Pak, dia ragu-ragu. Nyo pujuk pajo, panji pajo, nya Pak. Nah istilah orang Aceh pu jatah tanah Pak, jatah tanah. Jatahnya dahannya itu sudah masuk ke lampuh katanya. Maka na jatah katanya bacut. Kiban jatah ya Pak. Dalam Islam hana jatah gian Pak, jatah tu hana, jatah reman hana istilahnya Pak. Karena kita ragu-ragu, maka itu syubhat Pak. Baik baju Pak, baik baju. Ya. Kenapa beda baju? Karena hana ilmu dia Pak. Tapi setelah ada ilmu, itu menjadi haram. Haramnya bagaimana? Hanjuk baju hatagop, kecuali kita minta izin sama orang itu. Tak pegah ba urumpo tanau, ba urumpo ba memplam. Ai nyoka ba memplam drongka ka urumoh lun ni Pak. Jadi kalau seandainya karet unji no kalau peglih unyan, boleh enggak kalau mangga jatuh sekali-sekali bawa pelam luncok jut di belah hana pupu nya hana pelele ke tinde Pak, nya hana pupu Pak. Tetapi kalau seandainya tidak kita minta izin bawa pelam tak aja bawa pelam nya harum Pak. Memang yang pertama itu syubhat. Pakai syubhat katanya hana ilmu Pak. Nyo pahala paharum alah pajuh ju gede syubhat ni Pak. Makanya katanya kadang-kadang meme bak syubhat menu Pak, alah syubhat Pak. Tapi setelah tahu syubhat itu bisa menjadi haram atau menjadi halal ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Famanittaka syubhat, orang yang menjaga syubhat, orang yang jauh dari syubhat ya, maka ji menyona syubhat peji ohju Pak. Umanyo syubhat peji ohju ya Pak. Jadi na harta na yatim melawak ngah harta tanya Pak. Umanyo na telun na ten yatim ragu-ragu ulun Pak. Nya menyoka ragu-ragu nya ka syubhat ni Pak. Tetapi kalau nyo kajelah, nyo ada anak yatim, nyo ada lun, kajelah ya Pak ya. Nyo ada umat, nyo ada lun, nya kajelah ya Pak ya. Nyan halal, nyan haram kajelah. Tetapi kalau tidak jelas, maka lebih baik tinggalkan saja Pak. Kalau di dalam kajian tasawuf ini namanya wara'. Wara' itu apa? Wara' itu menjaga diri Pak. Jaga roh. Seorang itu wara' itu ada 3 Pak. Dr. Yasir Burhami di dalam kitab beliau A'malul Qulub,
Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain itu wara itu dua saja, Pak. Tapi beliau mengatakan tiga. Dr. Yasir Burhami mengatakan tiga. Yang pertama, wara terhadap yang haram. Wara itu menjaga diri, Pak. Getepu gaknya haram, nyo haram. Getepu gaknya nyo kana tegaknya, Pak. Gupejio nya, Pak. Gupejio. Maka seorang yang sudah menjauhkan dirinya dari yang haram, maknanya apa? Beliau sudah wara terhadap suatu hal yang haram. Bahkan gupejio karena beliau takut berpengaruh pada ibadahnya. Menyona yang haram dalam tubuh, maka Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi. Inyon neraka cocok untuk dia. Dia dibakar dulu dalam neraka. Bagaimana caranya yang sudah kedak kasau, Pak? Yang kejik kasau kejik tubuh, Pak. Kejik kasau, Pak. Selama berapa tahun ini kapadum pluto, Pak, sudah jadi daging, Pak. Anaknya begitu juga. Tidak ada cara lain, kata Allah, bertaubatlah kepadaku dan tinggalkan amalan itu. Petinggal, Pak. Jadi dosa-dosa itu tinggalkan. Baik boleh dan minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Wara terhadap yang haram. Yang kedua, wara terhadap yang syubhat. Ketika kita dihadapkan oleh ini, pelum puput, pebek lem puput, lebih gek bek dah puput. Nya nembaknya. Lon baju, pelum hana baju. Karena najatah lon bek baju, hembak. Nanti akan kita lihat bagaimana keunggulan orang-orang yang meninggalkan yang syubhat. Nya nembak. Maka ji menyona syubhat, nyopunyo telok belum bekonyo, ada tebi masjid bak sama-sama. Syubhat tinggalkan saja. Baik kalian umat sang lagak baju dah tu je pun. Ni pasti tu telok belum. Dari mana dah depu tu telok dah nyoy, Pak. Ni pasti tu telok belum. Pada telok ni samping belah gede. Ni pasti tu telok belum. Dah tu telok kaya. Itu bui urang lain lam. Hai kagak telok belum. Nya urang yang nya pasti tu telok belum. Tak tu lam telok gop lam, Pak. Gop itu bilam, mak kagak lam telok belum. Nya urangnya pasti tu telok belum. Kabeh kan, Pak. Padahal bunuh gara-gara salah rumpun, Pak. Ipegah telok belum, pakai li urang le pada telok kaya belah gede, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau syubhat, ragu-ragu, tinggalkan saja, hana pupung, kan, Pak. Menyogadah kakak tanggap je terdekah kurungnya, Pak. Terdekah laju, hana pupung, Pak. Terdekah. Jadi kalau hilang sendal di masjidnya biasa, Pak. Biasa, Pak. Yang luar biasa apa? Di masjid hantan deh sendal ganyan yang tutahnya, Pak. Telau ganyan hantan deh dalam masjid. Tapi menyo sendal gadah dalam masjid, Pak, masjidnya hana pupungnya biasa, Pak. Berarti ganyan nak kejak masjid. Tapi menyotelok hantan dia, nyotelok paknya hantan dia kau ino masjid. Berarti hendak kerja masjid kan, Pak? Lebih hegat gadah telok di masjid daripada hendak ada telok di masjidnya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang pun katanya apa nak indikasi dah jauh masjid. Yang kedua apa? Dah jauh terdekahlah ke orang yang hendak pupunya, jauh terdekah je. Tapi nyo tapi terdekah dah jadi le, Pak. Tapi terdekah kan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, nyo yang keleh hai dah puput dah, Pak. Yang kelihnya, Pak. Ini ketiga ini sudah level apa namanya? Level tasawuf paling tinggi ini, Pak. Syubhat terhadap suatu hal yang halal. Kalau yang haram mono kajelah, Pak. Yang syubhat kajelah, Pak. Yang ketiga, wara terhadap suatu hal yang halal. Bagaimana contohnya? Seorang bekerja pada tuannya. Jadi dia bekerja dengan keringatnya sendiri. Temecet kenapa, Pak? Apa yang kata temecet? Gejok gaji, cok gaji. Kan halal gaji, Pak. Kenapa halal? Dia kerja dengan keringat sendiri, dia tidak korupsi, dia tidak menzalimi orang lain, kemudian mandu matadro, cet geblo, mandu geblo, kan halal, Pak. Tetapi beliau ketika melihat tuannya, Pak. Oh, masa hana kemahnya, Pak. Tuan lon pu i korupsi ada gop. Tuan lon pu i zalimi gop. Penggaji lon gaji dari ganyan. Tancan apa naji hai lun. Dikembalikan, Pak. Hai lun. Dia ambil duit itu atau diberikan ke tempat yang lain, Pak. Hai lum pajuhnya, nyo berasal dari urang-urang yang hana betui, nya namanya. Jadi makanya ini namanya wara terhadap yang halal. Menyo katanya hana level lum lagi, Pak. Tak sanggup kita, Pak. Katanya menyo tajih mesti gaji pegawai negeri kata selidiki umahnya berasal umah kepalanya. Ki banjara budak-budak peng, Pak. Nya nyo je hak tangguh ni, Pak. Kita paling-paling pada level haram dan wara, ada wara terhadap yang syubhat, Pak. Nyawara dengan halal itu tak bisa, Pak. Nah, tidak orang apa korupsi ada gop, tidak orang apa dizalimi gop, ya pegat de kenduri kan, ya. Nyota kenduri bahgli harta, ya, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau, dan beliau juga mengadopsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ghazali, Pak? Kalau seandainya
seseorang itu menginfakkan harta haram kepada masjid dan lain sebagainya, sama seperti seorang mengambil najis sedikit meletakkan di dalam air, tabuhnya najis mendumba. Artinya apa? Harta dia itu tidak bisa membersihkan hartanya. Nyo kai korupsi ada goi pegah nyo ya pegeli hartanya. Ki bancara pegeli harta jo ke masjid 300 juta, jo ke nyo jo ke ji. Hana gle harta yang banyak. Lagi urang na baje najis cuci dengan najis lagi, Pak. Maka najis itu tidak akan pernah hilang, Pak. Dalam hadis Rasulullah SAW, di situ bunyi hadisnya begini: kalau seseorang itu bersedekah dengan sesuatu hal yang haram, abai gecok ada gak, gedalimi gak, menang proyek, menang tender dengan cara tidak benar, beliau berinfak dan bersedekah. Apa kata Rasulullah? Dia dan hartanya akan dicampakkan ke dalam neraka, kata Rasulullah. Yang sama, Pak. Jadi bagaimana caranya? Tinggalkan yang haram itu, tinggal yang haram, Pak. Jangan lakukan lagi. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Famanitaka syubhat. Ya, ini sedikit lagi ini. Ya. Oh, barang siapa yang meninggalkan syubhat, nyo seandainya katanya kajilah, oh nyo punyo syubhat, hana ilme katanya, Pak. Hana ilme. Yang na ilme katanya nyo halu, nyo haram. Tetapi bagaimana di antara keduanya? Hana hukum nanya, Pak. Ya, Pak. Pehalu peharam. Barang siapa yang menjauhi syubhat, ketika dia dekati umanyo, alah baik luncok, alah luncok, tinggalkan saja, Pak. Tinggalkan saja ragu-ragu itu, Pak. Yang melakukan seperti itu, faqadis tabra'a lidinihi. Dia sudah menyelamatkan dirinya. Ya, Pak. Bagaimana menyelamatkan dirinya? Dinihi, walaupun disebutkan di situ agama, makna din di situ bukan agama, tetapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pegeli hati, Pak. Yang pegeli hati mendung. Maka jika tidak orang yang pajuh harum, maka hati selalu mendaduk hati, Pak. Hati tidak mau terima, Pak. Ya, Pak. Hati tidak mau terima. Karena darah haram itu melalui anggota tubuh, Pak, dan hati tidak mau terima, Pak. Satu-satunya ciptaan Allah yang paling dahsyat itu adalah hati, Pak. Hati memberikan sinyal kepada seseorang apakah ini baik atau tidak baik. Hati itu merasa nyaman kalau itu baik, Pak. Hati tidak nyaman, Pak, maka dia berikan sinyal tidak nyaman. Aci katanya ada bubuk maksiat, Pak. Menyohana mendaduk hati, Pak. Aci katanya ada bubuk taat, Pak. Taduk dah berzikir kepada Allah. Hati tenang ke dia, mangan ke dia, Pak. Yang bunuh na masalah, problem hana masalah li, Pak. Bukan karena hati ka tenang, Pak. Makanya nanti kenapa setelah itu pada akhirnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kenapa pada selanjutnya dibahas masalah hati, Pak? Karena halal haram itu semua terkait dengan hati, Pak. Menyolot apa jo haram, hati hana tenang tapi, Pak. Ya, hana tenang hati. Sebagaimana seorang itu kalau tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, merasa susah deh, Pak. Hanapeng tutah, Pak. Ya Allah lun hanapeng berdoa, Pak. Ya Allah lun hanapeng ngempul lomblonyo ya Allah. Ni jo rezeki ke lun ya Allah. Mengejok de rezeki, wana gejok rezeki. Ye wana lagi kan, Pak. Nya menyo tablo baje hansip ke lu. Tablo lu hansip ke baje, ya, Pak. Menyo tato aki de hule. Tato oleh de haki ki pancaranya ya Allah. Kakak tutah lengan, Pak. Hanapeng tutah, napeng wana tutah. Diberikanlah duit yang banyak, cok mendum kata Allah. Watena mendum makin tutah lengannya. Nyopu ile lumblaunya. Pu belum motoi le. Oh be belum motoi le. Belum rumah le. Oh be belum nyoy le. Kan tutah lengannya, Pak. Akhirnya Pak pegah beknya kan meninggal, Pak. Maknanya apa? Tidak ada duit tutah. Gejo duit wana li Allah pi tutah. Diberikan banyak juga makin tutah, ya, Pak. Makanya Karun itu makin banyak harta makin tutah, ya, Pak. Dia lihat lagi harta lu kiba pernah kurang ijak long gede, Pak. Sehingga kewajiban dia lupa pada kewajibannya. Sehingga dia lupa untuk beribadah. Makanya sebelum itu Karun ibadah luar biasa, ya, Pak. Dia kan saudaranya Fir'aun. Karun itu beribadah luar biasa, tapi bak tambah kerit, ya, Pak. Ketakut, ya, Pak. Maka menyorong kerit hana tempat lain kecuali neraka, ya, Pak. Hana tempat lain, Pak. Dan Allah mengatakan urang kerit tidak boleh masuk ke dalam surga, hanya dia mau dalam surga, ya. Ini yang dimaksudkan dengan faqadis tabra'a lidinihi. Dia sudah menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinon di dalam Al-Qur'an maliki yaumiddin, ya, Pak. Kemudian ada lagi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, disebutkan din di situ. Din itu bukan agama, ya, Pak. Makanya keliru kalau yang menerjemahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat orang mendustai agama? Putar dustai le agama, ya, Pak.
Ad-din itu maksudnya apa? Hari kebangkitan. Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, ara'aita alladzi yukadzibu biddin, kamu tahu enggak ya Pak, orang yang tidak yakin kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah orang-orang yang jauh terhadap anak yatim. Makanya awaknya menyawaknya yakin, maka mereka tidak seperti itu dengan anak yatim. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, ini ada dua pembacaan Pak. Itu apa maksudnya? Allah lah yang menguasai hari kebangkitan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa ngomong macam-macam dan protes kepada Allah. Kenapa? Yang memiliki hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi din dalam hadis ini maknanya apa? Hubungan dia dengan Allah. Maka hati tenang ya Pak. Maksud hubungan dengan Allah ketenangan hati. Maka hati itu adalah salah satunya sarana fasilitas untuk bisa dekat dengan Allah. Menyoreng bro hati nyan hana puyak petodong Allah ya Pak. Maka jika kan cara petodong Allah tak berfikir lepas pegli hati le pegli hana cara lain Pak. Menyo hati hana ada pegli lain kaget nya Pak. Nya hana ada pudak petodong Allah Pak. Karena semua hubungannya dengan ini Pak. Inilah yang dimaksudkan dengan faqadis tabra'a lidinihi Pak. Din itu memang kalau di dalam terjemahan nanti kita bisa melihat terjemahan Arba'in Nawawi, din itu agama Pak. Dia sudah lepas dari agamanya, dia sudah berbuat baik dengan agamanya. Padahal bukan itu maksudnya. Din di situ hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamangan hubungan hana tu boleh Pak. Satu. Wa irdihi. Irdon itu apa? Kalau di dalam terjemahan, irdon itu apa namanya? Pribadi dia. Tetapi bukan itu maksudnya. Irdon di situ hubungan dia dengan masyarakat. Kenapa? Apa hubungannya? Kalau hubungan dia dengan Allah, seorang yang makan haram, dia jauhi yang haram, maka hubungan dia tetap baik dengan Allah. Kalau seorang tetap makan haram, ipaju haram, maka ibadah hana mangat le Pak. Ibadah hana mangat, jak kedih beo, kemudian bedah jamaah pi beo, mandu beo ya Pak. Kenapa? Karena ada dosa di sini Pak. Wa irdihi, irdon ini hubungan dia dengan masyarakat. Ada apa dengan masyarakat ya Pak? Kalau kita suka memakan yang syubhat, nya masyarakat ikut ya Mbaknya. Si fulan ni, si fulan ni, si fulan ni. Omongan masyarakat adalah doa ya Pak ya. Jadi makanya baik semarangai tebik-tebik kata-kata dari babah dia Pak. Makanya katanya ketika si orang meninggal dunia itanya Pak. Hai pu butanya calon penghuni surga ya Pak. Betul ibu. Nya kan doa ya Pak. Walaupun tipulan walaupun katanya betul je hana betul hana pah su je hana pah ya Pak. Bekah hana pah katanya utang ko jai balun Pak. Betul penghuni surga betul tapi utang letal balun Pak. Hana bayu lah Pak. Betul tapi dalam milon je Pak. Nya walaupun hana je ibagah le tengku lah. Beraya tu tiga ibagah tengku Pak. Lah te kipan cara raya tu Pak. Nya tak peraya tu ayu haji dalam surga. Utang lon ko jai Pak. Kai dalam milon hai lon Pak. Makanya betul je baca-baca tu je Pak. Nya Pak. Ini kan doa ya Pak. Ketika seorang ngomong juga dengan anaknya doa juga Pak. Tidak anu pergi pegai li urunci. Anu bodoh nya Pak. Dia orang pegai bodoh Pak. Ha ini cok je ni. Bibi bodoh tapi Pak. Titi uro bodoh. Akhirnya apa? Doa kita itu malaikat hai dengar li umma urunci ai berdoa bodoh ka kelapa bodoh je tu. Wate raya ka bodoh berdoa ba Allah ya Allah ni lu bukan bodoh tat ni Pak. Jangan hana tepu kita berdoa tapi Pak. Makanya hubungan kita dengan Allah harus kita jaga. Hubungan kita dengan masyarakat kita jaga juga ya Pak. Dengan masyarakat kita jaga juga. Bagaimana caranya? Jauhilah hal-hal yang syubhat ya Pak. Menyuta pejiuh dari syubhat nyan dengan Allah ka bereh ni Pak. Nyan dengan manusia bereh sih nyan Pak. Maka ada dua, wa'irtihi. Waman waqa'a nya tiada Pak. Ya kita paskan 7 kurang 15 ya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sering-sering syubhat, maka dia itu sudah seperti mendekati yang haram. Bagaimana yang haram? Kalau ada yang syubhat itu lebih cenderung kepada yang haram. Katanya menyusah daji, nyo hala pe haram ragu-ragu Pak. Nya syubhat itu sudah dekat kepada haram Pak. Makanya dalam kapan syubhat itu bukan dilaknat dibenci oleh Allah ketika seseorang itu memarah satu syubhat, sudah biasa dengan syubhat, alahana bupu, maka ridha Allah sudah dicabut dari dia. Kenapa demikian? Orang yang hana bupu kebiasa, maka kebiasaan dia itu waqa'a fil haram.
dia itu sudah masuk ke dalam lingkungan yang haram. Ya, nembak. Artinya apa? Dikhawatirkan nantinya. Lagi orang berdiri di samping hufratam minan apa namanya? Di dalam surah wa'tasimu bihablillah. Jadi seorang itu seperti berdiri di samping apa jurang, dia akan terjerumus ke dalam jurang, Pak. Jadi terjerumus ke dalam jurang itu sudah sekian persen, Pak. Ya. Tidak terjerumus sekian persen. Tetapi kalau sudah apa namanya ija'lom, maka terjerumus itu kemungkinan dia terjerumus ke dalam jurang. Ini begitu juga. Orangnya pegang syubhat, alah na pupu syubhat ni, Pak. Lama-lama dia waqa'a fil haram. Saya rasa cukup sekian, Pak. Nyo tak lanjut nanti pertemuan selanjutnya, berarti karra'i yar'a haulal hima. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.